Bab 13. Oh Sid, lipstiknya nempel, kamu lancang, Mas. Aruna mengusap bibirnya dengan kasar saat pagutan mereka terlepas. Makanya jangan ngoceh, kan aku udah peringatin tadi. Tapi, bibir kamu manis loh, mau lagi boleh. Aruna langsung mendorong tubuh Neo, menjauh darinya. Buruan jalan, sebelum aku teriak kamu nyulik bocah kayak aku. Neo terkikik geli, mana ada juga yang percaya lelaki setampan dia menyulik anak SMK sebesar Aruna. Jika dia mengaku Aruna istrinya, semua orang juga yakin. Neo kembali ke posisi semula, dia mengulum-ngulum bibirnya. Rasa bibir rasanya dia mau lagi dan lagi. Di belakang Aruna terus memegang bibirnya, ciuman pertamanya hilang dan direbut Neo si brengsek. Aruna ingin memukul bibir Neo hingga pecah, beraninya menyentuhnya. Padahal dia sudah bilang gak ada sentuhan fisik. Sialan, geramnya, dia terus saja menggosok bibirnya dengan kasar. Mau tidak mau Neo harus hentikan itu. Dia tidak mau bibir Aruna berdarah karena gesekan jari Aruna sendiri. Neo kembali meminggirkan motornya lalu turun dari motornya. Jangan lukai bibirmu seperti itu. Apa aku harus minta maaf buat ciuman kita tadi? Aruna memalingkan wajahnya ke tempat lain. Dia benar-benar kesal. Ayolah, Una, just kissing. Kenapa marah sekali? Cuma katamu, ini ciuman pertamaku. Kamu mengambil ciuman pertamaku, Mas. Gila kamu, ya. Neo menutup mulutnya. Apa saat ini dia harus bertingkah layaknya remaja? Aruna marah hanya karena ciuman pertamanya dia rebut. Lagian cepat atau lambat bibir Aruna juga akan jadi miliknya. Mana mungkin setelah menikah mereka tanpa sentuhan fisik? Neo tak yakin. Memang dia berjanji tidak akan menyetubuhi istrinya sampai Aruna lulus SMK, tapi untuk berciuman. Apa salahnya? Tangan Neo terangkat menyentuh sudut bibir Aruna. Kamu akan jadi istriku, nggak mungkin sampai kamu tamat SMK aku nggak nyentuh bibirmu, nggak mungkin, Una. Tapi kan Mas bisa minta izin. Tanpa mampu dicegah air mata Aruna mengalir, Neo panik, dia membuka helmnya juga helm yang dikenakan Aruna. Tangannya mengusap air mata di wajah Aruna. Jangan nangis, semakin dilarang isak Aruna semakin kencang, dia seperti dilecehkan. Hatinya benar-benar sakit. Neo menangkupkan kedua tangannya pada wajah Aruna, mendekatkan wajahnya semakin dekat dan dekat. Lalu memiringkan kepalanya, mengecup sekali lagi, berpagutan dengan perasaan yang semakin memburu. Awalnya Aruna diam, namun semakin dalam, dia membuka sedikit bibirnya. Neo menyeringai, calon istrinya memberi akses. Dengan leluasa Neo memperdalam pagutan mereka. Mereka larut dalam perasaan masing-masing. Setelah melepaskan bibirnya dari bibir Aruna, Neo mengelap air liur di sudut bibir Aruna. Kita keliling dulu sebelum pulang. Aruna mengangguk, dia tidak berani mengangkat wajahnya, perasaannya kacau balau saat ini. Ciuman kedua tadi benar-benar tidak terkontrol, sialnya Aruna malah larut dan membiarkan Neo menguasai dirinya. Malam semakin larut, untuk pertama kalinya Aruna berada di jalanan. Pelukannya pada tubuh Neo semakin erat. Hawa dingin yang menerpa tubuh mereka juga semakin dingin. Sesekali Neo mengusap lengannya, dingin telah mengusiknya. Namun dia tidak mau kalah, salah dia juga yang tidak membawa dua jaket. Setelah ini dia harus punya dua jaket untuknya dan juga Aruna. Mau pulang atau masih mau keliling? Teriaknya. Pulang, aku ngantuk Mas. Neo mengangguk, tidak ada pembicaraan lagi. Perjalanan malam ini segera usai. Setidaknya dia mendapatkan ciuman Aruan. Bukan itu niatnya. Awalnya dia memang ingin mengajak calon istrinya jalan-jalan. Siapa sangka dia dapat bonus dari perjalanan ini. Bukan salahnya juga, first kiss Aruna jadi miliknya malam ini. Aruna menguap beberapa kali, pikirannya kacau, dia tidak lagi menikmati perjalanan yang tergolong romantis ini. Dia lebih memikirkan bagaimana besok dia bertemu Neo. Haruskah dia mengumpat, atau satu lari setiap mereka berpas-pasan,
Aruna tidak bisa membayangkan bagaimana bibir mereka berpagutan seperti tadi. Satu tangan Aruna memukul-mukul kepalanya. Bodoh, Aruna bodoh, asteris 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 dari mana aja kamu? Kenapa kamu culik Una? Hah, tuding Jessie tanpa belas kasih. Saat dia pulang, betapa terkejutnya dia saat tahu dari Mbak Wina, Aruna dipaksa keluar oleh Neo, dan baru pulang hampir jam 1 malam. Apa yang putranya rencanakan dan kenapa pula Aruna pulang dalam keadaan sudah terlelap? Kemana mereka sebenarnya? Ma, ini berat banget, aku antar dia ke kamar dulu ya. Tanpa mempedulikan jawab mamanya, Neo langsung mengantarkan Aruna ke dalam kamar Aruna. Setelah membuka jaket dan blazernya, Neo menyelimuti Aruna dengan selimut. Jessie yang tak sabar, langsung menarik lengan Neo keluar dari kamar tersebut, lalu mendorong tubuh Neo terduduk di atas sofa. Mama kasar, ya, sekarang, goda Neo yang langsung mendapat pelototan dari Jessie. Kemana aja kamu? Selidiknya Neo memutar kedua bola matanya. Aku nurutin mama kan? Mama bilang buat hibur Una. Ya udah aku ajakin dia nonton terus nemenin aku meeting. Terus. Neo tidak mungkin memberitahu mereka berciuman. Bisa-bisa dia kena gaplok dari sang mama. Terus apa? Tanya Jessie tak sabar. Terus. Keliling makek motor, Ma. Terus pulang. Jawabnya enteng. Lalu dia melanjutkan ucapannya saat menyadari wajah mamanya masih menyelidiki kebenaran dari ucapannya. Bener kok, Ma. Kalau nggak percaya tanya aja ke orangnya. Neo membalas tatapan mamanya. Aku capek, aku mau tidur. Jessie mengangguk. Kali ini kamu mama percaya, tapi kalau nyulik lagi mama kebiri kamu. Setelahnya dia kembali ke kamarnya. Lalu membangunkan suaminya yang sudah terlelap. Mas, kamu tahu bibir Neo merah, apa mereka berciuman? Mas, mama serius ini, apa mereka berciuman ya? Besok mama tanya Una, ada pergerakan dalam hubungan mereka? Bukannya merespon, Mario malah membalas dengan gumaman yang sulit dimengerti. Selanjutnya Mario menarik tubuh istrinya masuk ke dalam pelukannya. Bobo aja, ya, papa. Nyebelin banget sih. Tidak ada respon lagi, suaminya benar-benar sudah benar-benar berkelana di alam mimpi. Sedangkan Jessie terus mendengus sebal dalam pelukan suaminya. Asteris 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 Neo memandang pantulan wajahnya LIDSLIKTT dalam pantulan cermin kamar mandi. Jemarinya menyentuh bibirnya kenyalnya, tersenyum mengingat bagaimana bibir mereka berpagutan begitu dalam. Manis, dan bikin candu. Ternyata bibir anak remaja beda, ya. Kayak ada manis-manisnya gitu, kekehnya. Neo memaju-majukan bibirnya lalu tergelak seperti orang gila. Kenapa hatinya berdebar saat mengingat kejadian tadi? Sepertinya aku mulai gila. Bisa gitu. Ya, gadis remaja kayak gitu buat hatiku berdebar kayak gini. Sial banget hidupku. Lalu sorot matanya menajam. Sejenak dia mendekati bibirnya ke arah cermin, memperhatikan lebih detail. Ada sesuatu yang mengganggu pandangannya. Oh shit, lipstiknya nempel. Bersambung. Kayak ada manis-manisnya gitu. Dikira le minerale kali yak cekak.